Hai teman-teman, Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Rabu, 13 April 2022. Bersama Edlince di Malang. Bacaan diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai 25. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Pada hari ini, Rabu 13 April 2022, akan ada webinar yang diadakan oleh sebuah komunitas gereja Kristen yang mempertanyakan apakah Yudas Iskariot termasuk pahlawan? Apakah dia masuk surga atau neraka? Karena peran dialah Yesus disalib dan kita memperoleh keselamatan. Benarkah tanpa pengkhianatan Yudas, maka Yesus tidak akan ditangkap oleh orang Farisi, tidak diadili dan disalibkan? Cara berpikir yang demikian sama dan sebangun dengan orang yang mengatakan bahwa setan yang membuat Adam dan Hawa berdosa juga berjasa. Karena dengan itu Yesus turun ke dunia dan menunjukkan kepada umat manusia tentang kasih Allah yang tak terbatas. Tentu saja kita tidak bisa berkata bahwa tanpa Yudas atau pengaruh setan maka tidak ada keselamatan. Karena Tuhan juga dapat menggunakan cara yang lain. Ketika ujian tak boleh bertanya, tempat duduk pun dibuat berjarak. Yudas Iskariot serahkan gurunya hanya demi 30 keping perak. Yudas sejak awal, bahkan dalam kisah penetapan para rasul, sudah digambarkan sebagai pengkhianat. Penggambaran ini menunjukkan bahwa para penginjil, betapapun mengakui dia berada dalam bilangan para rasul yang ditetapkan Yesus, namun akhirnya gagal menghayati dan menjalani rahmat dan tugas sebagai rasul Yesus. Hidup tak mau, mati pun juga enggan. Tetapi karakternya sangatlah kaku. Dia yang celupkan tangannya ke pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Paparan kitab suci hari ini menunjukkan gambaran negatif tentang Yudas Iskariot. Dia adalah rasul yang gagal dalam menjawab panggilan Tuhan. Memang, para rasul lainnya pun mempunyai pengalaman kegagalan, seperti Petrus yang akhirnya menyangkal Yesus. Kegagalan para rasul lain adalah cermin dari kerapuhan dan kelemahan manusia dalam diri mereka. Mereka gagal memahami serta mengenal rencana Allah. Namun, mereka kembali menyesal dan menangis, seperti Petrus yang menangis setelah mendengar ayam berkokok. Yudas digambarkan hanya menyesal, namun lalu menggantung diri. Tidak bagus pagi-pagi makan ketan. Mengapa tidak saja memilih ubi? Saat Yesus bicara pengkhianatan, Yudas berkata, "Bukan aku, ya Robi." Yudas Iskariot karenanya menjadi figur di mana dosa berkuasa.
karena dia membiarkan diri dituntun oleh setan. Sebab memang kematian Yesus adalah akibat dan karena ada dosa. Di sini Yudas memainkan peran penting. Peran tentang bagaimana kedosaan membuat dirinya yang menjadi rahmat panggilan sebagai rasul tidak hidup dalam dirinya. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah Yudas. Kasih dan belas kasihan Allah selalu lebih besar dari dosa kita. Asalkan kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Selamat memasuki Trihari Suci. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, mengapa hari ini Yesus kembali bicara tentang pengkhianatan? Mari kita refleksikan. Salam seroja, berkah dalam.